Halo guys, di video saya yang pertama ini saya akan merangkum film yang berjudul The Human Centipede atau dalam bahasa Indonesia yaitu Manusia Kelabang. Oke, langsung aja. Dalam film pertama The Human Centipede yang dirilis pada 2009, ini menceritakan tentang dokter gila bernama Dr. Joseph Hater yang memiliki obsesi agak gila. Ia menculik 3 orang turis, ia melakukan eksperimen pada mereka hidup-hidup. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria Jerman bernama Joseph Hater yang membawa senapan. Entah apa yang ada di dalam pikirannya, dia pun menembak pria yang sedang boker di semak-semak tersebut. Dan inilah dia, The Human Centipede. Cerita berlanjut pada 2 orang gadis Amerika yang berlibur di Eropa, tepatnya di Jerman. Setelah berbincang-bincang, mereka pun lanjut jalan menggunakan mobil. Ketika baru nyampe di tengah hutan, ban mobil mereka pun pecah. Di saat seperti itu pula, datang seorang pria gemuk menghampiri persis di samping mobil mereka. Bukannya menolong, pria itu malah mengajak mereka berdua untuk kentu. Namun bodohnya mereka, bukannya mencari bantuan menyusuri jalan, mereka malah menyusuri gelapnya hutan. We came from over here, I swear. How do you know that? All the trees look the same. House? Jenny, look. I think it's a house. Dan I tampaknya swear. mereka berhasil menemukan villa terpencil di tengah hutan. Hello, is anyone home? Is anyone home? Dan akhirnya mereka pun dibukain pintu. Yang kalau kita lihat dia adalah pria di awal scene tadi yang menembak seorang yang sedang boker. Di dalam rumah mereka pun meminta untuk diteleponkan layanan darurat. Okay, thanks. Water's fine. Yeah, just water. Akan tetapi Dr. Hater hanya berpura-pura menelpon. Hello, this is Dr. Halter. Insurance. Scene pun dilanjutkan dengan mereka berdua yang teler akibat obat bius dari si dokter tersebut. Lindsay pun terbangun dengan tangan yang sudah terikat di ruangan yang sepertinya ruangan operasi. Tidak hanya mereka berdua, ternyata di sana juga ada seorang pria yang kita lihat sedang boker di awal scene tadi. Karena merasa tidak cocok dengan kriteria eksperimennya, pria tersebut pun dibunuh dengan cara disuntik mati. Dan scene pun berganti melihatkan si dokter psikopat tadi yang sedang menguburkan pria yang ia eksekusi tadi. Sementara itu, tampak dokter Hater tadi membawa korban baru dari dalam bagasi mobilnya. Lalu tampak sang dokter menggunakan baju ala-ala dokter. Sementara itu, ia memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli bedah terkemuka yang dahulunya sering menyelamatkan bayi kembar siam dan memisahkannya. Dan ia menjelaskan bahwa 6 bulan lalu ia mengubah 3 anjing kecilnya menjadi 1 anjing berburu. Dan di sini saya jujur kesal dengan pria Jepang tersebut yang hanya teriak-teriak gak karuan. Kemudian ia melanjutkan rancangan eksperimennya. A and B are cut circular along the border between. Lalu dengan segala usahanya, Lindsay berhasil melepaskan ikatan pada tangan dan kakinya. Setelah
Setelah terjadi kejar-kejaran antara Dr. Gila dan Lindsay, Lindsay pun lanjut berjalan terbata-bata menuju ruangan operasi untuk membantu kawannya Jenny. Di sini saya salut dengan semangat kesetiakawanan si Lindsay kepada Jenny. Lanjut. Tampaknya keberuntungan tak berpihak pada mereka karena dokter psikopat tersebut berhasil menembakkan peluru bius ke Lindsay. Singkat cerita, operasi pun dilakukan. Dokter Gila itu pun mulai menandai jalur untuk dan inilah dia, manusia lipan. Dan tampak di sini si Dokter Gila itu pun sangat bahagia dengan hasil eksperimennya. Bahkan saking senangnya, ia pun memfotonya dan tanpa rasa berdosa, ia pun memberikan cermin di hadapan mereka. Lalu, keesokan paginya, manusia lipan itu pun dilatih layaknya anjing. Take the word, bring it to me. Yeah, good boy. Wipe my boots. Wipe. Beberapa hari kemudian datanglah satu orang polisi dan satu orang detektif. Sesampainya di dalam rumah Dr. Hayter, polisi tersebut langsung menanyakan tentang orang yang hilang dan kendaraan mereka ditemukan di lingkungan rumah Dr. Hayter. Lalu dokter itu pun beralibi dengan mengatakan salah rumah. Tidak percaya begitu saja, satu orang detektif dan polisi tersebut pun langsung mengecek rumah tersebut secara diam-diam. Sementara itu di basement tampak manusia kelabang sedang berusaha mengambil pisau operasi dan tiba-tiba akibat dari penusukan itu, dokter Sedeng itu pun berhasil ditumbangkan. Kemudian manusia lipan itu pun beranjak pergi meninggalkan basement. Sampainya di depan jendela, pria Jepang tersebut langsung memecahkan kaca. Namun bodohnya dia, bukannya langsung keluar ataupun mencoba melawan dokter Sedeng tersebut dengan pecahan kaca, ia malah mengoyak lehernya dengan pecahan kaca. Sementara itu, di depan sudah ada satu orang detektif dan satu orang polisi tadi. Tidak ada respon dari dalam, polisi dan detektif itu pun langsung masuk untuk mencari Dr. Hayter. Namun terkejutnya polisi tersebut saat mendapati ruangan yang berisikan manusia lipan. Tak hanya itu, ia pun mendapati temannya sudah tewas di kolam renang. Dan terjadilah adu tembak antara dokter gila dan polisi tersebut. Dan akhirnya mereka dua pun tewas. Di sisi lain, Jenny yang berposisi di bagian paling belakang pun sekarat diakibatkan oleh infeksi yang tertahankan oleh dirinya. Lalu Jenny pun mati dan hanya menyisakan Lindsay seorang diri. Lalu film pun ditutup. Kesimpulan dari film ini adalah jangan sesekali untuk berak sembarangan kalau tidak mau ditembak oleh Dr. Hayter. Kedua, jika terjadi trouble di jalan pada mobil kalian, jangan mencoba untuk menyusuri hutan untuk mencari bantuan, apalagi sampai masuk ke dalam rumah Dr. Hayter. Oke?